Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang ada di rumah. Kita senang ya, kita berbahagia hari ini masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya. Ini satu anugerah, satu perbuatan yang ajaib daripada Tuhan buat kita. Sebab jika kita tidak bisa lagi menyembah, memuji, memuliakan Allah, berarti itu sama dengan kita sudah tiada. Sebab firman Tuhan berkata apa? Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, bersorak-sorai mengagungkan Tuhan. Kita bersyukur masih bernapas, dan memang ada masalah, memang ada tantangan, ada pergumulan hidup yang harus kita hadapi. Itu fakta, itu realita hidup, ya. Tetapi satu hal yang kita rasakan, kita yakini, kita nikmati adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak membiarkan kita mengalami keterpurukan yang sedemikian dahsyat sampai tak berdaya. Nah, satu contoh pengalaman seorang raja, ya, bagaimana dia membawa umat pilihan Allah menghadapi satu tekanan yang luar biasa. Nah, kelanjutan dari pembacaan firman Tuhan kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar dari Yesaya pasal 36, di mana ada ya strategi-strategi musuh untuk menghancurkan, melemahkan ya umat pilihan Allah ini. Nah, apa yang mereka lakukan? Mari kita melihat bagaimana respon daripada Hizkia setelah mengalami tekanan itu. Yesaya 37 ayat pertama berkata begini. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu. Mendengar apa? Mendengar tekanan itu, strategi yang dilancarkan oleh musuh tadi, yaitu utusan Raja Asyur tadi, yang sangat menghina, yang sangat menghimpit mereka, yang sangat menekan mereka, ya. Nah, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Wow, apa artinya? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, dikoyakkannya pakaiannya, ya, melambangkan satu kerendahan hati di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, membuat dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, dan diselubunginya dia badannya dengan kain kabung. Dia berkabung, meratap, ya. Dia kebiasaan bangsa itu kalau melakukan hal ini itu dibarengi dengan doa dan puasa, kira-kira begitu. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Apakah hanya Hizkia yang berdoa? Tidak. Dia juga minta, ya, jajarannya, ya, semua orang-orang yang ada di istana, bahkan juga ya dia datang kepada Nabi Yesaya memohon supaya Nabi ini berdoa kepada Allah. Ya, ini teladan yang pertama yang kita harus ikuti ketika menghadapi persoalan pergumulan hidup, kesesakan, tekanan yang luar biasa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya, berdoa, bahkan bukan hanya diri kita, tapi bisa kita libatkan orang lain juga untuk berdoa, mendukung kita, mendoakan kita, atau mendoakan pergumulan yang sedang kita hadapi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 2 dikatakan begini, disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitra negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung, ya, kepada Nabi Yesaya bin Amos, berselubungkan kain kabung, ya, meratap, merendahkan diri, datang kepada Nabi Yesaya. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan. Wow, hari ini hari kesesakan. Rasanya Hizkia merasa begitu penat, begitu sedih mendengar hinaan daripada utusan Raja Asyur. Dia begitu tertekan, dia begitu merasakan kesulitan yang luar biasa. Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, dikatakan hari hukuman dan penistaan, ya, sebab sudah datang waktunya.
Ya, perhatikan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Jadi digambarkan suasana yang terjadi adalah ya seperti seorang ibu yang mau melahirkan tapi nggak ada kekuatan untuk melahirkan. Artinya apa? Bahaya, maut. Ini mengerikan sekali. Mungkin pernah kita punya pengalaman melihat atau menantikan seseorang yang hendak melahirkan. Wah, itu dak-dik-duk-der rasanya ya. Ini pengalaman kami, mau sedikit bersaksi, anak kami yang pertama, ya Bima lahir di rumah ya, jadi bidan yang kami panggil ke rumah, ya di kampung pula itu. Wah luar biasa, sampai bidan berkata kepada istri saya, Ibu Pendeta, ayo Bu, kuat, jangan sampai nanti anak itu nggak ada suara. Artinya apa? Wah, saya dengar itu makin jantung saya, jadi saya ya kita membantu ya kelahiran itu, saya dan bidan, kami berdua dan Ibu Pendeta waktu itu. Jadi saya ikut mendorong, ya ayo tekan saya dalam nama Yesus gitu ya. Tuhan, bidannya bukan orang percaya, tapi saya tetap saja berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong ya. Dan itu pergumulan yang luar biasa. Ya sempat Ibu Pendeta bilang, aduh udah gak kuat, lemas. Padahal sebelumnya sudah dikasih telur ayam kampung dengan madu supaya kuat gitu ya. Masih ingat Ibu Pendeta ya? Ya. Tetapi karena memang ya sulit. Ya karena sudah semalaman ya air ketuban udah pecah duluan ya. Jadi ini sebenarnya luar biasa gitu loh. Ini kesesakan yang luar biasa. Nah, situasi seperti itu saya paham banget, mengerti sekali. Wah, saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Ayo, saya berikan semangat buat istri saya. Ayo gitu ya. Wah, sambil berdoa. Nah, kita melihat keadaan bangsa ini, keadaan umat ini ketika mereka dihina, dinista oleh utusan Raja Asyur, juru minum itu. Nah, dikatakan seperti ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Apa artinya? Berbahaya, mengerikan sekali. Mungkin saudara pernah mengalami situasi seperti itu. Sepertinya tidak ada lagi pertolongan. Gak ada kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Rasanya putus asa ya, stres. Kok bisa begini Tuhan? Kenapa seperti ini? Masalah ini kok bertubi-tubi? Kok berat sekali beban ini? Ya. Apakah saya masih kuat? Rasanya terlalu berat, terlalu mengerikan. Ya, seperti seorang ibu yang mau melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Hanya dua kemungkinan ya. Yang pertama, selesai, mati. Nah yang kedua, bergembira karena tetap bisa melahirkan. Jadi saya menggambarkan begini, betapa bahagianya saya, istri saya, keluarga. Setelah anak itu lahir, anak pertama kami ya lahir dan menangis. Wow, rasanya senang. Kalau tidak menangis itu berarti saya pasti berduka. Tetapi menangis. Ya, menangis anak ini. Dan inilah penghiburan luar biasa. Jadi tekanan yang dahsyat itu ketika terlewati, wow, bahagianya luar biasa, enggak terkatakan. Ya, nah inilah nanti yang dialami oleh Hizkia. Ya, situasi yang sangat genting ini sangat mengerikan. Hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama selesai, habislah mereka. Ya, memang nggak ada kekuatan untuk melawan. Mereka sudah dikepung. Ya, mereka bukan orang-orang yang jago. Tadinya sih pernah meminta bantuan kepada Mesir, tapi Mesir aja sudah ditaklukkan. Bahkan musuh berkata, coba lihat ini bangsa-bangsa lain yang hebat-hebat. Yang punya Allah-Allah itu, Allahnya mana? Kan nggak ada, nggak bisa melawan Asyur. Asyur hebat, ya negara superpower, ya semua akan tunduk. Jadi Hizkia menyerah sajalah, jangan pengaruhi rakyatmu untuk melawan. Nanti jadi habis binasa, ntar disate kira-kira begitu ya. Ini tekanan yang dahsyat, tekanan yang luar biasa. Tapi kita lihat apakah Hizkia menyerah? Apakah Hizkia kemudian oke deh buat perdamaian deh, biar kita ya tidak dianiaya? Tidak.
Dia tetap datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri, dia percaya kepada Allah. Perhatikan di ayat 14. Ya, ada tekanan lagi sebelumnya. Dikirimkan lagi surat ancaman dari Raja Asyur. Ya, supaya mereka takluk, tunduk. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Hizkia, ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Lihat, pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Nah, isi surat itu ancaman, suruh menyerah. Lihat bangsa-bangsa lain juga udah nyerah. Lihat Allah-Allah yang tak berdaya. Sekarang kamu dan Allahmu tidak bakalan bisa menolong engkau. Nah, kemudian Hizkia datang ke bait Allah, ke rumah Allah, dan dibawanya surat itu. Dia sudah baca surat itu. Dia sudah tahu isinya. Memang menekan. Itu sebabnya dia katakan ini hari kesesakan. Dia datang ke bait Allah dan dibentangkannya. Jadi dia buka kitab itu, tulisan itu, dan dia bacakan, ini Tuhan masalahku. Jadi kita ketika bergumul, ketika punya masalah, datang kepada bait Allah, datang kepada Tuhan di bait Allah, kemudian bentangkan persoalan kita. Tuhan, ini masalahku Tuhan, ini bebanku Tuhan, ini yang menekan aku Tuhan. Saudara, datang kepada Tuhan. Hizkia datang kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Allah, datang ke rumah Tuhan, membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Dia bilang begini dalam doanya. Katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah. Segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Wow, menarik. Jadi di dalam doa ini dia gak bersungut-sungut. Dia gak bilang, oh Tuhan ya Allah mengapa saya begini. Acap kali kita bukan ketika menghadapi pergumulan. Memang datang kepada Tuhan tapi kita mengeluh. Oh Tuhan saya gak sanggup lagi begini dan begitu. Tapi kalau Hizkia enggak. Dia datang, dia tahu Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat. Jadi kalau saudara, saya, kita mengalami pergumulan, datang kepada Allah dengan pemahaman yang benar tentang Allah. Jadi sebesar apapun persoalan kita, pergumulan kita, musuh, tekanan, sehebat apapun itu, ya sehebat apapun itu, mari lihatlah Allah yang jauh lebih hebat dari musuh itu. Lihat kepada Allah yang jauh lebih besar dari persoalan kita. Lihat kepada Allah yang jauh lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada segala beban pergumulan kita. Amin. Amin. Wow. Jadi datang, oh ya saya punya masalah, betul. Berat, betul. Sesak, iya betul. Tapi Engkau Allahku, Raja di atas segala raja. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Engkau sanggup menolong aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin pagi ini situasimu tidak terlalu nyaman atau tekanan yang begitu dahsyat. Katakan, aku punya Allah yang dahsyat. Aku punya Allah yang hidup. Aku punya Allah yang berdaulat. Aku punya Allah yang hebat, yang sanggup menolong aku. Ayat 17, dalam doanya dia berkata, sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Dia berdoa. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau lihat apa yang terjadi. Engkau dengar apa yang dibicarakan. Tidak ada yang tertutup. Jadi Tuhan tahu segala sesuatu yang kita alami. Tuhan tahu. Tuhan tahu segala beban pergumulan kita. Bawa kepadanya. Datang kepada Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan. Percayalah dia akan bertindak. Dia akan melakukan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Bahkan jauh lebih hebat dari apa yang kita doakan itu terjadi. Dan akhirnya apa? Tuhan jawab bukan melalui Nabi Yesaya. Oh jangan takut. Jangan tawar hati. Ya, jangan mundur. Jangan putus asa. Dia tidak akan bisa ya mengalahkan bangsa itu. Tuhan katakan ini dipagari, bahkan satu anak panah pun tidak akan masuk ke kota itu. Karena Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Tuhan lakukan
Sungguh sesuatu yang luar biasa, keajaiban terjadi. Kalau saudara nanti baca keseluruhannya, betul mereka tidak bisa memerangi ya umat Yehuda, tidak bisa menghancurkan kota itu. Di ayat 28 berbunyi demikian. Ini firman Tuhan, Tuhan berkata, aku tahu jika engkau bangun. Ini Tuhan bicara kepada Raja Asyur, ya, kepada orang-orang Asyur, bahwa Asyur akan dihancurkan. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Jadi waktu Sanherib raja ngomong begitu, menista nama Tuhan, Tuhan tahu, ya. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Jadi pasukan datang untuk menyerang, baik juru minum tadi maupun nanti kita lihat bahwa Raja Asyur sudah maju berperang, tapi Tuhan balikan mereka. Tuhan balikan, ya. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Di ayat 33. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Jadi mereka tidak akan bisa menyerang ya kota Yerusalem. Mereka tidak akan bisa menghancurkan, membunuh atau membinasakan umat pilihan Allah ini. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa. Di ayat 35, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Ini tentara yang sudah bergerak mau menyerang mereka. Di perkemahan itu Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan utus malaikatnya, kirim malaikatnya, ya, dan membinasakan. Dikatakan berapa? Ini luar biasa. 185.000 orang mati. Nah, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Dia dengar sesuatu kan? Tuhan sudah katakan dia akan mendengarkan berita. Kemudian dia akan pulang. Nah, pada satu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Apa yang terjadi ya kepada Sanherib itu? Luar biasa, ya. Raja Asyur, Sanherib, ironis sekali, mati di tempat ibadahnya, di hadapan Allahnya. Tadi kan dia menghina Allah lain dan juga Allahnya umat Yehuda, umat pilihan Allah. Dan Tuhan katakan, engkau berani, engkau murka, engkau marah kepadaku. Ya, kata Tuhan tadi kan. Jadi dengan perkataan-perkataan yang sudah dilontarkan tadi, itu kan menghina nama Tuhan. Artinya gini, kalau kita orang percaya dihina, ya ini banyak orang tidak menyadari. Ada orang-orang Kristen diolok-olok nama Tuhan kita, diperkatakan dengan hal yang baik. Mereka pikir mereka sudah hebat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat itu. Kalau Tuhan sudah bertindak, memang tindakan pertama diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, diselesaikan dengan cara Tuhan. Bagaimana nasib Raja Asyur? Ironis sekali, bukan? Dia pulang dari peperangan, dia sembahyang di kuilnya, di kuil itu dibunuh oleh anaknya lagi. Ini mengerikan sekali. 2 anak membunuh dia. Di tempat dia sembahyang. Di mana Allahnya? Kan begitu pertanyaan. Di mana kasih sayang anak kepada orang tua? Dan siapa yang melakukan itu? Ini adalah hukuman daripada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan punya cara yang dahsyat, yang luar biasa untuk menolong kita. Hizkia
dan umat mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan, mengalami perlindungan daripada Tuhan. Ya, apa yang mereka lakukan tadi ketika ada ancaman, situasi yang sangat mengerikan itu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, membentangkan persoalannya di hadapan Tuhan, datang ke bait Allah. Saudara, kita lemah secara manusia menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang sanggup menolong kita. Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Allah yang sanggup memerdekakan kita dari segala tekanan itu. Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk itu, apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi, ya, jangan lupa ini yang harus kita lakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa, membentangkan persoalannya kepada Allah. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan menolong. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong perjalanan hidup kita. Mari kita terus bersandarlah kepada Tuhan. Naikkan doa-doamu, permohonanmu kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu terus doa-doa ya kita panjatkan di hadapan Tuhan. Doa pagi, doa malam, ya mari mesbah doa masing-masing keluarga lakukan ya. Lakukan jam-jam doa kita, jangan kita kurangi tetapi harus semakin kita tambah-tambahkan. Tuhan memberkati kita akan